Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi, kali ini saya dan rekan saya Arif Rahman Hakim dari kelas EF15D dan Muhammad Hendra dari kelas EF15D juga akan menjelaskan tentang bagaimana proses state dalam sistem operasi. Nah, proses state. Definisi keadaan state proses. Jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda. Nah, di sini ada 3 macam status yang umum, yaitu yang pertama status ready. Nah, status ready ini yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu status running. Status running yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Nah, yang terakhir yaitu blockade atau sering disebut juga waiting, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat proses siap atau bebas. Status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses input atau output. Nah, di sini juga terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Yang pertama yaitu new. Nah, new di sini yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada saat waktu, namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau blockade atau waiting. Ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama yaitu jika program telah selesai dieksekusi, pada status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Yang kedua yaitu jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Nah, yang ketiga yaitu jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus blocked atau waiting. Berikutnya di sini ada gambar tentang proses state. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hendra. Ya, saya Muhammad Hendra akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arif Rahman Hakim. Di sini ada sebuah gambar proses state. Di sini kalian semua bisa lihat ada new, ready, running, terminated, dan waiting. Saya akan menjelaskan proses dari awal sampai finish. Pertama dari new ke ready, lalu kemudian dari ready ke running. Pada saat memilih proses dioperasikan, sistem operasi memilih salah satu proses yang berbeda di dalam keadaan ready. Kemudian dari running ke waiting, suatu proses ditaruh dalam keadaan blocked apabila proses itu meminta sesuatu yang akan menyebabkannya harus menunggu. Sebuah request ke sistem operasi umumnya merupakan bentuk panggilan layanan sistem atau panggilan dari program yang sedang beroperasi ke prosedur yang sedang beroperasi, yang merupakan bagian kode sistem operasi. Misalnya, sebuah proses dapat meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak dapat siap dilakukan sistem operasi dengan segera, atau proses dapat menginisiasi suatu aksi.
Misalnya operasi I/O yang harus diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling berkomunikasi dengan proses lainnya, suatu proses dapat diblokir apabila sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan input atau sedang menunggu pesan dari proses lainnya. Kemudian dari running ke ready. Umumnya alasan interaksi ini adalah di mana proses yang sedang berjalan telah mencapai waktu maksimum yang diizinkan bagi instruksi yang tidak diinterupsi. Terdapat beberapa alasan lainnya yang menyebabkan interaksi ini yang tidak diimplementasikan setiap sistem operasi. Misalnya apabila sistem operasi mengasing tingkat prioritas yang berbeda pada proses yang berlainan. Suatu proses dapat diambil lebih dahulu. Kemudian dari waiting ke ready. Bisa dilihat dari sini dari waiting ke ready. Apabila proses dalam keadaan waiting sudah selesai mendapatkan sumber daya seperti file atau bagian virtual memory bagian pakai atau juga sudah selesai setelah menunggu proses lainnya untuk menyediakan input atau sudah selesai menunggu pesan lainnya. Kemudian dari running ke exit. Proses yang sedang berjalan dihentikan oleh sistem operasi apabila proses itu telah selesai atau dibatalkan. Hal ini terjadi karena apabila proses induksi sendiri telah berhenti. Nah, itu dia langkah-langkah proses step. Semoga kalian semua mengerti dan memahami atas apa yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.